kasihan sekali. Papanya Rizky tidak berani pulang rumah. Dia dicari oleh penagih hutang berkali-kali. Mungkin terlibat pinjaman online yang menawarkan berbagai kemudahan di depan, namun banyak kesulitan di belakang. Oh, begitu, Opa. Pantas barang yang dipakai anaknya keren-keren, semuanya bermerek. Mari kita mencari identitas sejati, bukan identitas yang sebenarnya sampah. Biasanya orang yang penuh pengasihan diri ingin mendapat penghargaan dari penampilannya. Padahal penilaian itu tidak sehat dan tidak membuat bahagia. Itulah kepalsuan yang dirusak habis-habisan oleh setan dan tidak ada gunanya. Umat Tuhan, bangunlah identitas sebagai orang yang dicintai sesuai Alkitab yang hari ini sampai pada bagaimana penderitaan Kristus sesuai yang ditetapkan Allah. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kami meletakkan hati kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar boleh dimurnikan, dikuduskan, dilembutkan, agar kebenaran firman Tuhan boleh ditanam dan boleh berakar, boleh berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tentu kalian masih ingat bahwa Tuhan Yesus disalib di hari Jumat. Setelah hari Jumat, dalam kalender orang-orang Yahudi adalah hari Sabat. Dan pergantian hari menurut orang-orang Yahudi bukan terjadi di jam 12 malam, tetapi di jam 6 sore. Dan waktu itu adalah Jumat sore. Jadi sebentar lagi mereka mau masuk hari Sabat. Dan Sabat pada waktu itu sangat istimewa karena bertepatan dengan perayaan Paskah orang-orang Yahudi. Tetapi ada yang mengganjal dalam hati mereka. Apakah itu? Ada orang-orang yang masih disalibkan. Dan orang-orang yang sedemikian menurut kepercayaan mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Dan mereka tidak boleh berlama-lama digantung di kayu salib. Mengapa? Kalau mereka membiarkan orang-orang ini masih digantung di kayu salib memasuki hari Sabat, mereka takut maka tanah mereka juga akan tercemar. Itulah mengapa kemudian mereka meminta kepada Pontius Pilatus untuk membunuh orang-orang itu dan kemudian menguburkannya sebelum hari Sabat tiba. Dan Pontius Pilatus pun mengabulkan permintaan mereka. Adik-adik, maka prajurit-prajurit itu pun datang ke Golgota untuk membunuh mereka. Caranya bagaimana? Caranya dengan mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu, adik-adik. Bukankah ini sangat kejam? Orang yang sudah menderita, dipatahkan kakinya, semakin menderita lagi. Dan tidak lama kemudian mereka pasti akan mati. Dan prajurit-prajurit itu pertama-tama datang kepada penyamun yang ada di kanan dan ada di kiri Tuhan Yesus. Setelah itu barulah mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus sudah mati. Untuk membuktikan itu, maka salah seorang dari mereka kemudian mengambil tombaknya dan menusuk lambung Tuhan Yesus. Maka keluarlah darah dan air dari lambung Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Bapa di surga,
menetapkan demikian. Dan Bapa di surga menetapkan seorang saksi, yaitu Yohanes, untuk menuliskan semuanya itu agar orang-orang dapat percaya dan tidak dapat menyangkal bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah mati. Tuhan Yesus memeteraikan persembahannya dengan kematiannya. Adik-adik, apakah kalian tahu bahwa dalam peristiwa yang singkat itu ada 2 nubuatan yang digenapi oleh Tuhan Yesus? Apakah itu? Yang pertama, bahwa tidak ada tulang-tulang dari Tuhan Yesus yang patah. Tuhan Yesus tidak dipenggal kakinya. Tuhan Yesus utuh matinya. Ini seperti domba Paskah. Domba Paskah tidak boleh dipatahkan tulangnya. Mereka kalau mempersembahkan domba Paskah harus utuh dan disajikan dengan utuh. Dan ini semua adalah menjadi sebuah perlambang bahwa pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna, dan setiap orang nanti yang percaya kepada Dia akan diselamatkan secara sempurna, tidak terpecah-pecah. Umat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus nanti akan dipersatukan dan tidak terpecah-pecah, akan bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Namun ada nubuat yang kedua. Apakah itu? Dikatakan bahwa dan mereka akan memandang kepada Dia yang mereka tikam. Adik-adik, orang-orang itu menikam Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus sudah benar-benar mati, mereka menyadari benar orang ini adalah orang benar. Adik-adik, mereka menusuk Tuhan Yesus dan mereka memandang kepada Dia. Itu sebenarnya menjadi wakil dari kita semua. Menjadi wakil apa? Bahwa kita menyadari bahwa kitalah, dosa-dosa kitalah, semua pelanggaran kita akan firman Tuhanlah, kekerasan hati kita, kesombongan kita, itulah yang membuat Tuhan Yesus disalibkan. Kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus harus ditusuk, harus ditikam. Mengapa? Karena dosa-dosa kita. Adik-adik, ini biarlah menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mengeraskan hati. Tidak lagi menjadi orang-orang yang berkanjang di dalam dosa. Tidak lagi menjadi orang-orang yang mau menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban dengan sempurna untuk keselamatan kita. Adik-adik, bukankah ini menjadi sebuah koreksi bagi kita, namun juga sebuah penghiburan bagi kita, supaya kita dengan rendah hati mengikut Tuhan Yesus yang telah baik kepada kita, dan supaya kita boleh terus bersukacita karena keselamatan yang Tuhan berikan adalah keselamatan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami telah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh senantiasa menyadari kamilah ya Tuhan yang membuat Tuhan Yesus harus menderita, bahkan ditikam karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Biar dengan demikian kami berjalan dengan kerendahan hati. Kami tidak lagi mengeraskan hati kami, namun kami mau mengikut Tuhan Yesus yang rela setia mengalami penderitaan untuk menebus dosa-dosa kami. Dan biar kami boleh bersukacita dalam keadaan apapun, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa, ada orang menyarankan untuk baca Alkitab Perjanjian Baru saja. Apakah benar? Coba lihat cara Yesus mati.
Di sana banyak nubuat yang digenapi. Antara lain, penggenapan Mazmur pasal 34 ayat 21. Saat kedua kakinya tetap utuh tidak dipatahkan. Juga saat lambungnya ditikam merupakan penggenapan dari Zakaria pasal 12 ayat 10. Hebat ya, nubuat yang sudah lama tergenapi. Ada lagi pertanyaan Berham. Apa gunanya para prajurit memastikan bahwa Yesus benar-benar mati? Jika Kristus hanya mati suri, maka kebangkitannya pasti hanya pura-pura belaka. Dalam pelajaran biologi, maka saat tombak merobek jaringan penunjang kehidupan, maka mustahil badan manusia dapat bertahan hidup dengan luka di bagian rawan seperti itu. Apalagi kalau sampai isi tubuhnya dikeluarkan. Ada lagi yang ajaib. Dari lambungnya mengalir air dan darah, melambangkan seluruh orang percaya melalui Kristus mendapat pembenaran dan pengudusan, darah untuk pengampunan atau penebusan, dan air untuk kelahiran kembali atau penyucian. Luar biasa, dari hidup sampai matinya Yesus selalu mengenapkan janji-janji Allah yang semuanya terkait langsung dengan keselamatan umatnya. Mari kita selalu pegang janji Tuhan, dan besok sampai pada Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan 42. Salam.